Berjumpa lagi dengan saya Sumardi di channel Dokter Kampung. Saya dosen di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Kita masih melanjutkan diskusi tentang filsafat ilmu bahwa sains sesungguhnya berbasis nilai. Tetapi di pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang 15 parameter bagaimana sains barat dan 15 parameter bagaimana sains Islam. Jadi parameter-parameter ini yang memang membedakan sains barat dan sains Islam. Nah, mengapa ada sains barat dan sains Islam? Jujur saja secara empiris memang ada dualisme atau dikotomi keilmuan yaitu Islam dan barat. Nah, di tengah-tengah dikotomi tersebut memang muncul jalan tengah, yaitu usaha-usaha untuk integrasi antara Islam dan Barat. Misalkan di dunia Islam itu muncul sejak dasawarsa 1970-an sampai awal 1990-an. Nah, gagasan ini misalkan dipelopori pertama kali oleh Said Hussein Nasr, terus dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, kemudian oleh Ismail Razi Al-Faruqi, dan kemudian Ziauddin Sardar. Nah, tetapi dan di beberapa diskusi di video sebelumnya kita sudah jelaskan beberapa integrasi ilmu. Nah, saya justru di video singkat ini, di penjelasan ini akan membedakan bagaimana sesungguhnya sains Islam dan sains Barat, dan kemudian ada upaya-upaya integrasi. Nah, parameter sains Barat menurut Sardar, juga menurut Sardar yang dikutip oleh Toyar, ya, pertama bahwa sains Barat itu parameternya percaya pada rasionalitas. Ya, abad pencerahan, ya, abad modern di dunia Barat memang ditandai oleh dikdayanya rasionalitas, gitu. Makanya kemudian basis utama pengembangan sains di Barat adalah rasionalitas. Kemudian ada semboyan kalau di Barat itu adalah sains untuk sains. Jadi tidak peduli hal-hal lain, kemana implikasinya. Yang penting adalah sains untuk sains. Walaupun itu ada implikasi sosial, ada implikasi budaya, ada implikasi ekonomi dan seterusnya, tetapi dasarnya adalah sains untuk sains. Yang ketiga, satu-satunya metode cara untuk mengetahui realitas. Jadi artinya berdasar metode itu kemudian mampu mengetahui realitas. Di luar itu maka dipertanyakan pengetahuan tentang realitas. Keempat, netralitas emosional sebagai prasyarat kunci menggapai rasionalitas. Jadi jangan sampai ada penetrasi emosionalitas yang itu dianggap mengganggu rasionalitas dan objektivitas. Kemudian kelima, karena sains untuk sains itu tidak memihak. Ya, sains untuk sains, gitu. Keenam, tidak adanya bias. Jadi validitas pernyataan-pernyataan sains hanya tergantung pada bukti-bukti penerapannya, bukan pada ilmuwan yang menjalankannya, karena itu dianggap bias, gitu. Kemudian ketujuh, penggantungan pendapat. Jadi pernyataan-pernyataan sains hanya dibuat atas dasar bukti yang meyakinkan. Jadi bukti-bukti yang kurang meyakinkan masih apologetik ataupun masih sesuatu yang dianggap di luar rasio, bertolak belakang dengan empiris, maka itu tidak dianggap sesuatu yang sains. Kemudian yang kedelapan, reduksionisme, yaitu cara yang dominan Barat mengembangkan dan memajukan sains. Kemudian kesembilan, fragmentasi. Jadi sains adalah sebuah aktivitas yang terlalu rumit, ya, atau bagi Barat karenanya kemudian harus dibagi ke dalam disiplin-disiplin dan subdisiplin lagi, gitu. Kemudian yang ke-10, universalisme. Meskipun sains itu universal, namun buahnya sesungguhnya hanya bagi mereka yang mampu membelinya. Dengan demikian
Walaupun Barat mengatakan universal, tetapi ada pemihakan-pemihakan. Misalkan penemuan berbagai ilmu pengetahuan yang makin membuat kehidupan manusia efektif efisien, di satu sisi juga menggerus berbagai kehidupan yang lain gitu. Sehingga efektif efisien itu dimanfaatkan betul oleh kapitalisme gitu. Kemudian ke-11, individualisme yang meyakini bahwa ilmuwan harus menjaga jarak dengan permasalahan sosial, politik, dan ideologis. Jadi konsekuensi sains untuk sains akhirnya muncul paham individualisme dalam konteks pengembangan sains. Jadi ya semacam ia bertapa dari permasalahan sosial, politik, dan ideologis. Kemudian ke-12, netralitas sains. Netralitas, jadi sains adalah netral. Apakah ia baik atau buruk tidak peduli. Yang penting itu di prinsip netral. Gitu. Ke-13, loyalitas kelompok. Hasil pengetahuan baru melalui penelitian itu merupakan aktivitas terpenting dan perlu dijunjung tinggi dalam konteks kelompok. Keempat, kebebasan absolut. Jadi kritiknya adalah sebagai pengekangan atau penguasaan penelitian sains yang itu kemudian harus dilawan. Jadi kebebasan di dalam pengembangan sains itu absolut. 15, tujuan membenarkan sarana. Artinya apa? Karena penelitian ilmiah adalah mulia dan penting bagi kesejahteraan umat manusia, setiap sarana termasuk pemanfaatan hewan hidup, kehidupan manusia dan janin itu dalam konteks sains barat itu dibenarkan demi penelitian sains. Nah, itu 15 parameter sains barat. Nah, kemudian bagaimana parameter sains Islam? Ini menurut Sardar, dan Sardar yang dikutip oleh Toyar 2014. Pertama, bahwa parameter sains Islam itu adalah percaya pada wahyu. Jadi wahyu itu sumber spirit sekaligus juga sumber konsep-konsep sains dan perilaku sains gitu. Yang kedua, sains adalah sarana ibadah, yaitu untuk mencapai ridho Allah yang memiliki. Karena untuk mencapai ridho Allah, maka fungsi sains adalah ada fungsi spiritual juga sosial. Yang ketiga, banyak metode. Jadi tidak tunduk pada satu metode, yaitu berdasarkan akal, rasio, ya. Empirisme juga, wahyu, objektif, subjektif. Jadi semua sama-sama dianggap valid sepanjang prosedur dalam pengembangan ilmu memenuhi syarat gitu. Yang keempat, komitmen emosional penting. Jadi untuk mengangkat usaha-usaha sains spiritual maupun sosial tujuannya. Yang kelima, pemihakan pada kebenaran. Ya, memang sains untuk sains ya kepentingannya harus netral, individualisme, tetapi tetap harus berpihak kepada kebenaran, dan ini akan mencegah ilmuwan untuk menjadi agen-agen yang tak bermoral. Karena bisa jadi bahwa penelitian-penelitian sains yang murni itu bertemu dengan beberapa kepentingan ekonomi, kekuasaan, yang itu kemudian menjadikan hasil penemuan sains itu menjadi sebuah kepentingan ekonomi begitu. Keenam, adanya subjektivitas. Jadi arah sains dibentuk oleh kriteria subjektif validitas sebuah pernyataan sains bergantung baik pada bukti-bukti pelaksanaannya maupun pada tujuan dan pandangan orang-orang menjalankannya. Pengakuan pilihan-pilihan subjektif pada penekanan dan arah sains itu mengharuskan ilmuwan menghargai ada batas-batasnya begitu. Kemudian ketujuh, menguji pendapat. Apa artinya? Pernyataan-pernyataan sains selalu dibuat atas dasar bukti yang tidak meyakinkan, justru ya, menurut parameter sains Islam. Juga mengambil keputusan moral atas dasar bukti yang tidak meyakinkan. Artinya, jika bukti itu dalam perspektif tidak meyakinkan secara absolut ya, sebagaimana sains barat, maka kalau barat itu terlalu absolut nanti kurang antisipatif atas akibat-akibat destruktif akibat sains dan aktivitas-aktivitas ilmuwan. Jadi jangan
ada yang disebut dengan keyakinan absolut gitu. Sekali lagi, kalau keyakinannya terlalu absolut nanti tidak antisipatif pada hal-hal yang destruktif. Kemudian ke-8, sintesa. Jadi ini cara yang dominan meningkatkan kemajuan sains, termasuk sintesis antara sains dan nilai-nilai itu. Nilai-nilai agama, tentu nilai-nilai wahyu dalam konteks ini. Ke-9, holistik. Sains adalah sebuah aktivitas yang terlalu rumit, yang dibagi ke dalam lapisan yang lebih kecil. Tetapi lebih dari itu, sesungguhnya ini adalah justru sains itu adalah dikembangkan dalam konteks pemahaman yang interdisipliner dan holistik begitu. Ini maksudnya holistik. Ke-10, universalisme. Jadi buah sains adalah bagi seluruh umat manusia dan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, tidak bisa ditukar atau dijual, sesuatu yang tidak bermoral. Nah, itu maksud universalismenya. Kemudian ke-11, orientasi masyarakat. Jadi penggalian sains dalam sains Islam adalah kewajiban masyarakat atau fardu kifayah. Baik ilmuwan maupun masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang meyakini adanya interdependensi antara keduanya. Jadi pengembangan sains itu bukan hanya milik komunitas, dominasi komunitas ilmuwan belaka, tetapi juga masyarakat memiliki hak yang sama. Nah, ke-12, orientasi nilai. Sains seperti halnya dalam sains Islam, sains seperti halnya semua aktivitas manusia adalah syarat nilai. Ia bisa baik dan buruk, halal dan haram. Sains yang menjadi benih perang, benih-benih peperangan itu adalah sains yang jahat justru gitu. Makanya orientasi nilainya harus jelas. Sains untuk kesejahteraan, kemuliaan, perdamaian gitu, bukan untuk perang. Ke-13, loyalitas pada Tuhan dan makhluknya. Jadi hasil pengetahuan baru merupakan cara memahami ayat-ayat Tuhan. Dan harus diarahkan, memahami ayat-ayat Tuhan itu, implikasinya harus diarahkan meningkatkan kualitas ciptaannya. Manusia, hutan, lingkungan, dan seluruh ciptaannya. Itu. Ke-14, manajemen sains merupakan sumber yang tak terhingga nilainya. Jadi tidak boleh dibuang-buang dan digunakan untuk kejahatan. Ini manajemen sains ya. Ia harus dikelola dan direncanakan dengan baik dan harus dipaksa oleh nilai etika dan moral. Ke-15, tujuan tidak membenarkan sarana. Jadi tidak ada perbedaan antara tujuan dan sarana sebagaimana sains barat tadi ya. Jadi kedua-duanya semestinya halal. Seperti vaksin Sinovac ya yang digunakan di Indonesia. Itu MUI telah membuat semacam fatwa bahwa dari mulai sarana, tujuan semuanya halal, sehingga kemudian diperbolehkan halal. Dalam arti yaitu dalam batas-batas etika dan moralitas. Saya kira itu 15 parameter sains barat dan sains Islam yang sangat kontras perbedaannya, dan mari kita diskusikan. Tentu ini ada proyek-proyek kemudian karena ada dikotomi besar ini, mengapa kemudian ada semacam proyek mengintegrasikan, mensintesakan antara sains Islam dan sains barat yang ada 5 yang sudah saya jelaskan. Oleh karena itulah mari kita berdiskusi untuk memperkaya parameter diskusi parameter sains barat dan sains Islam ini begitu ya. Dan tentu dunia perkembangan modern saat ini sebetulnya interdisipliner, integrasi, pandangan yang holistik itu menjadi penting dalam pengembangan sains. Terima kasih. Mari kita berdiskusi di channel ini, di channel Dr. Kambung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.